Bayangkan Nusantara sebelum Sriwijaya dan Majapahit, sebelum prasasti lokal ditulis. Di ujung barat Pulau Jawa, sumber asing mencatat sebuah nama kuno. Nama itu adalah Salakanagara. Disebut-sebut sebagai kerajaan paling awal di Nusantara. Namun, tanpa prasasti yang menyebutnya secara langsung, disinilah sejarah berubah menjadi perdebatan. Salakanagara diperkirakan muncul sekitar awal abad kedua Masehi. Rujukan utamanya berasal dari catatan Ptolemeus yang menyebut Argair Chora atau Tanah Perak. Sebagian sejarawan mengaitkannya dengan Salakanagara. Namun, ketiadaan bukti arkeologis membuat statusnya terus diperdebatkan. Salakanagara diyakini berada di barat Pulau Jawa, sekitar Teluk Lada, Banten. Wilayah ini strategis, dekat Selat Sunda, dan jalur dagang internasional. Ibu kotanya diperkirakan berupa permukiman pesisir sederhana, bukan kota batu besar seperti kerajaan setelahnya. Nama Salakanagara berasal dari Sanskerta. Salaka berarti perak. Nagara berarti negeri, artinya negeri perak. Makna ini sejalan dengan istilah Argair dalam sumber Yunani, menandakan wilayah ini dikenal dunia luar sebagai daerah makmur atau penting secara ekonomi. Salakanagara diperkirakan terlibat dalam jaringan perdagangan awal. Pedagang dari India dan Asia Tenggara singgah di pesisir barat Jawa. Hubungan ini bersifat dagang dan budaya, menjadi pintu awal masuknya pengaruh India ke Nusantara. Naskah Wangsakerta menyebut raja pertama Salakanagara adalah Dewa Warman I. Diikuti penguasa bergelar Dewa Warman berikutnya sampai Dewa Warman VIII, namun bukan data pasti. Naskah ini ditulis jauh setelah masa Salakanagara, sehingga nama-nama tersebut dipahami sebagai tradisi historiografi. Tidak ada bukti penaklukan besar oleh Salakanagara. Pengaruh Salakanagara kemungkinan terbatas pada pesisir barat Jawa. Kekuatannya bertumpu pada kendali jalur dagang, bukan ekspansi militer. Salakanagara sering dikaitkan dengan moyang suku Sunda dan suku Betawi karena wilayahnya berada di Tatar Sunda, namun tidak ada hubungan langsung dengan suku Betawi yang terbentuk jauh lebih kemudian pada masa kolonial. Sekitar abad keempat Masehi, Salakanagara menghilang dari catatan. Pada masa inilah Tarumanagara muncul dengan bukti prasasti yang jelas. Salakanagara diduga mengalami transformasi politik, bukan runtuh secara tiba-tiba. Salakanagara mungkin tak pernah dapat dibuktikan sepenuhnya sebagai kerajaan paling awal di Nusantara. Namun ia penting sebagai penanda fase paling awal sejarah Nusantara. Sebuah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang kepastian, tetapi juga tentang usaha memahami masa lalu secara kritis dan jujur.